sejak saat dia menarik nafas pertama di bumi, maka malaikat-malaikat yang sebut glory, glory, haleluya. Dia yang menjelma dan masuk ke dalam kegelapan untuk merampas hartanya, mengambil kepunyaannya. Dahsyat sekali ya, kalau pikir mengenai dia datang dengan keadaan yang begitu sederhana. Ini telepon siapa ini? Oh, bukan main. John. Dia datang, tetapi kedatangan itu, saudara, memungkinkan bahwa dia juga datang malam ini. Kami tidak tinggalkan kota dan datang ke tempat sepi seperti ini dengan hanya mau berkumpul, tidak. Kami datang untuk jumpa dengan dia. Dan saya yakin malam ini saudara akan merasakan hadirannya. Sebentar nanti kami akan juga masuk dalam masa doa dan mendekati hati Tuhan. Terima kasih worship team. Beri tepuk tangan buat mereka yang melayani. Setiap tim saya lihat berubah. Berarti seluruh sidang bisa worship team, bukannya? Dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Jadi, for those of you who are English speaking, you can tomorrow, it's all day in English. Malam ini kami selesaikan dalam bahasa Indonesia. Wah, hari ini luar biasa ya. Saudara senang dengan udara yang sejuk? Buat saya agak panas rasanya, sebab saya dari Seattle. Di Seattle tadi malam 32 derajat, hampir mau es. Tapi saya jalan-jalan. Saudara, tadi pagi saya lihat sedikit sekali yang hiking. Mungkin ada 4 pemuda saja saya lihat hiking. Ya, di mana yang lain-lain? Tapi tadi siang saya jalan-jalan sampai ke batu peringatan Billy Graham, ya. Dan di situ ada salib, bukan main. Dan di situ juga ada chapel, Sermon on the Mount Chapel. Nah, saya dengar, saya tidak tahu persis, tapi saya dengar ada bisik-bisikan bahwa tahun lalu ada kejadian istimewa di sana. Betul tidak? Oh iya, Daniel. Melamar ke Rachel di sana. Ada. Jadi boleh tempat itu diurapi, saudara-saudara. Siapa tahu ada yang lain mau ke sana. Oke, siapa siap mau menerima firman Tuhan? Amin. Saya Pak, malam hari ini saya mau bawa, kami akan buka bersama di dalam Mazmur 27. Saya mau berbicara mengenai sesuatu yang penting sekali, yaitu hati di hadapan wajah Tuhan. Apa respons kita? Hati di hadapan wajah Tuhan. Untuk manusia yang mengenal diri, yang mengetahui kelemahannya, yang mengerti batas-batas kemampuannya dan betapa gampang dia jatuh bangun. Segan sekali dia akan dengan bebas mau masuk dan menghadiri hadirat Tuhan, apalagi melihat wajahnya. Kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal yang pertama, Yohanes memberikan suatu lukisan bahwa dia, Yesus yang bangkit itu sekarang berada dalam keadaan mulia dahsyat sekali. Rambutnya putih, matanya menyala-nyala. Berarti kalau dia menilai dan melihat ke dalam hati saudara, tidak ada yang tersembunyi. Semua terbelah, semua expose. Hanya kita manusia yang suka main-main dengan Tuhan sedikit, ya. Di mana kita hanya pura-pura Tuhan tidak tahu. Jadi apa kelakuan yang kita akan lakukan, ada kalanya mungkin tidak menurut kebenaran firman Tuhan, tetapi seolah-olah dalam saat-saat itu kita menganggap dia tidak dapat, atau dia tidak melihat ke dalam hati. Tetapi malam ini saya akan ajak saudara ikut saya bersama, dan kita akan berjalan bersama mendekati hadiratnya. Dan kita akan menghadapkan diri di hadapan wajahnya.
Dan di sana kami akan berikan hati dan berkata, Tuhan, inilah hatiku. Apa yang dia cari? Dia cari hati. Dia tidak cari talenta, saudara. Dia tidak cari bagaimana dia bisa pakai, saudara. Dia lebih dulu mencari hatimu. Itu yang paling berharga bagi dia. Itu sebabnya kami mengerti bahwa pemazmur melukiskan harga itu mahal sekali untuk membeli saudara dari dosa. Tumpahan darah itu mahal. Harganya lebih dari segala emas dan perak. Jadi saudara mengerti, kalau dia mau menebus kita, yang dia cari adalah satu pergaulan, tetapi pergaulan itu datang di wajahnya bila saudara dan saya membawa hati di hadapannya. Judul pelayanan hati di hadapan wajah Tuhan. Saya ajak saudara baca bersama Mazmur 27 ayat 7. Seluruh pasal 27 dari Mazmur adalah suatu Mazmur Daud. Di dalam Mazmur ini ada 7 deklarasi atau 7 pernyataan kebenaran yang Daud menemukan. Antara lain inilah tentang wajah Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Jadi permohonan ini bukan hanya dia mau berseru minta dikasihani, tetapi dia mau jawab. Pernah saudara mau jawab dari Tuhan, ya? Nah, hatiku mengikuti firman-Mu. Perhatikan kalimat ini. Hatiku mengikuti firman-Mu, yaitu carilah wajahku. Inilah permintaan Tuhan. Daud sudah mengerti ini. Jadi dia berkata, Tuhan, bila engkau berkata mencarilah wajahku, hatiku juga mengikuti firman-Mu. Sudah bisa mengerti? Sehingga dia katakan, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Jangan menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara-saudara, hati dan hidup yang tetap berada di hadirat dan di hadapan wajah Tuhan akan selalu sukses di dalam hidup ini. Selalu, ini jaminan. Kalau beli mobil datang dengan jaminan hanya 1 tahun. Dan itu pun kalau ada kerusakan ya sudah berapa tahun sudah tidak ada jaminan lagi kecuali bayar, ya. Kalau dalam Tuhan ada jaminan. Kalau saudara saya menghadapkan hati di hadiratnya, di dalam wajah Tuhan, awasan dari wajah Tuhan ini, maka ada mujizat-mujizat yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi saya ajak kita perhatikan beberapa hal di sini. Ini Mazmur adalah Mazmur dari Daud. Siapa yang pernah mengalami masalah-masalah dan kesukaran seperti Daud? Kalau dia menulis ini Fatsal, dia sedang dikejar-kejar oleh 3.000 laskar dari Saul. Daud, siapakah dia? Dia hanya anak yang seolah-olah dilupa oleh orang tuanya bila Samuel mau mengurapi raja untuk Israel. Seperti tidak dihiraukan, seperti tidak ada arti. Seperti anak yang belum tahu cuci muka sendiri. Dia jaga domba-domba dari ayahnya. Tetapi di dalam pengalaman-pengalaman seperti ini, dia berada di tempat yang sunyi dan dia tidak diganggu dengan keramaian-keramaian kota dan sebagainya. Dan saat-saat di mana dia melihat segala ciptaan-ciptaan yang Allah adakan, dan dia mengadah ke atas dan dia perhatikan betapa indah langitnya, kebiru-biruannya dan segala-gala yang Tuhan ciptakan sekeliling dia. Dia berkata, Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau yang menciptakan seperti ini.
Who is man that you are mindful of him? Siapakah manusia yang engkau menaruh perhatian kepadanya? Oh, di tempat-tempat sunyi itu Daud telah berhadapan dengan wajah Tuhan. Sehingga saat di mana beruang datang, singa datang untuk merampas dombanya, dia dapat berdiri dan dengan tenaga dan kekuatan roh Allah yang ada padanya, dia bisa mengatasi musuh-musuh ini. Oh, dia yang dilupa, tetapi Allah mengenal siapa dia. Mungkin saudara ada malam hari ini dan saudara dilupa oleh orang lain. Mungkin tidak diperhatikan oleh siapa-siapa pun, tetapi malam hari ini ada wajah yang sedang memandang kepadamu. Dan Daud ini yang sedang dikejar-kejar. Dia sudah diurapi. Samuel sudah tuangkan minyak di atas kepalanya dan berkata, engkau akan menjadi Raja Israel. Heran ya. Ada kalanya di dalam ibadah, di dalam suasana roh, Allah bisa beri perjanjian, tapi sepertinya tidak cepat terjadi. Pernah saudara alami? Atau ada yang menubuatkan sesuatu, lalu tidak lekas terjadi. Sehingga bisa rasa susah. Malah yang terjadi adalah halangan-halangan, masalah-masalah yang berat. Daud sedang dikejar-kejar. Itu sebabnya dia tahu kemana lari. Dia kembali ke sumber pertolongannya. Dan dia berkata, dengarlah Tuhan, dengar. Tadi malam Michael ada kasih ilustrasi mengenai surat imigrasi yang dibawa, yang minta ke atas. Ini dia, ya. Ini yang suratnya. Dia berkata, Tuhan jangan lupa saya. Siapa malam hari ini berkata, ya, you say, don't forget me, Lord. Saya mau dijamah oleh hatiku mengikuti firman-Mu. Karena apa? Firman Tuhan sudah berkata, cari wajahku. Cari wajahku. Jadi hati dari Daud menjawab. Berarti hati bisa berbicara. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Jangan menyembunyikan wajah-Mu daripada aku. Nah, Ibrani 4. Kita masuk ke Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup. Siapa firman? Yesus. Yesus adalah firman. Pada mula pertama firman. Jadi Yesus adalah firman itu. Jadi saudara perhatikan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang yang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Oh, jadi pikiran itu bukan hanya di sini letaknya, pikiran hati. Dia bedakan, dia bisa pedang, firman itu pedang yang bisa menusuk dan memotong ke dalam hati. Dan dia membedakan apa yang dari manusia, apa yang dari roh. Dia mengerti segala sesuatu di dalam hati kita. Coba lihat ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Amin. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Wah, berat juga. Give an answer. Ini bukan berbicara mengenai kehilangan keselamatan, bukan. Ini berbicara apabila selesai hidup di sini, apa yang dibawa ke dalam kekal. Adakah saya memboroskan waktu di bumi dan saya berada di hadirat Tuhan, tidak ada sesuatu untuk menyerahkan kepadanya dari hasil hidup saya? Jadi saudara mengerti, sini Paulus berkata dalam suratan Ibrani, segala sesuatu itu telanjang di hadiratnya. Semua dalam hati kita terbuka dan telanjang di hadirat Tuhan. Sekarang saya katakan, apa yang ada dalam hatimu akan membentuk besokmu. Sekali lagi, apa yang ada dalam hatimu akan membentuk hari depanmu.
Kalau pikiran dan hati ini hanya berpikir mengenai hal-hal jasmania yang sementara, itu pun nanti yang ditekankan dalam masa-masa yang depan. Tetapi kalau saudara berada di depan hadiratnya, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Kita lihat lagi sebuah ayat sebelum saya sampaikan beberapa fakta tentang wajah Tuhan. 2 Tawarik 16 terkenal sekali. Pasal 16 ayat 9a. Saudara sudah tahu ini ayat. Karena mata Tuhan, semua sebut mata Tuhan. Sekali lagi lebih kuat. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, apa artinya bersungguh? Sebenarnya bahasa Inggris pakai satu kata lain, pakai kata perfect. Perfect. Tapi ini kata perfect seringkali tidak dimengerti. Sebab disalin dalam bahasa Inggris adalah sempurna. Dan saudara saya juga semua tahu bahwa hati kita tidak sempurna, bukan? Apa maksudnya ini kata bersungguh? Artinya komplit. Semuanya, tidak ada yang tidak diserahkan, tidak ada yang tidak diberikan. Semua, bahasa di Manado mungkin entero. Betul? Ya, bagaimana Bapak dari Lamongan? Entero. Nah, itu dia. Saya dapat. Artinya hati yang utuh. Baik, dengar baik-baik. Kalau saudara berhadapan dengan Tuhan, kamar apa dalam hatimu? Kalau hatimu seperti rumah, kamar apa yang tak boleh Tuhan jumpai? Pintu yang mana tidak boleh Dia buka? Tuhan, rumahku, silakan masuk. Tahu saja kalau saya jadi besar di Lamongan, saya paling senang. Saya sudah tahu kalau sudah jam 4 sore saya jalan-jalan di tengah kota, pasti saya dengar ini suara. Denny, mari Jo datang kemari. Saya pasti datang, karena apa? Saya tahu ada pisang goreng. Ya, itu ramah tamahnya lingkungan masyarakat Lamongan. Kalau bukan pisang goreng, onde-onde. Kalau tidak ada onde-onde, cucul jadi. Saudara-saudara, sebab apa? Sebab terbuka hati. Jadi kalau Tuhan datang dan Dia hadir, dan malam ini pada akhir pelayanan saudara berada di hadiratnya, saudara dapatkah mengundang Yesus? Yesus, mari Jo, marilah datang dan masuk menikmati seluruh hati saya. Saudara, saya tidak sulit mengundang Yesus masuk dalam ruangan depan. Oh tidak. Sebelum ruangan depan itu istimewa sekali. Di ruangan depan ada lemari-lemari dengan piring-piring dari mana-mana ya, dari Australia, dari China. Di sana ada bunga-bunga yang teratur, dan setiap pagi kalau pel lantai atau vacuum, pasti ruangan depan di mana tamu diterima itu rapi sekali. Saya tidak segan-segan mengundang Yesus masuk ke dalam ruangan ini. Oh ya, Yesus, silakan masuk ke dapur kami. Coba lihat, ini dapur paling modern. Kalau dapur itu sebahagian hatimu, silakan masuk. Coba Tuhan, lihat kamar ini begitu luas. Kamar mandinya indah, ada tehel, ada air panas. Bukan seperti malam pertama, tidak ada air panas. Benar tidak? Tetapi tiba saatnya di mana kalau kita sudah sampai ke satu kamar terkunci. Oh, tapi sampai di sini Yesus lewati saja. Dia berkata, saya mau tahu ada apa dalam bahagian ini. Tidak apa-apa Yesus. Sebab saudara tahu bahwa di dalam ruangan ini ada sesuatu yang gelap. Ada sesuatu yang tidak beres. Masih benci si Anu yang sudah lukai saudara 10 tahun yang lalu. Saudara tidak mau Yesus mengerti dan melihat keadaan seperti ini. Segala dengki, segala kepahitan itu ada di dalam ruangan ini, dan
Saudara tidak mau dia masuk sebab seluruh rumah belum sepenuhnya diserahkan kepada dia. Oh saudara-saudara, dia mau masuk dan dia mau menyinari terangnya di dalam setiap bahagian hati saya. Dia mau dan saya juga mau. Kalau saya berada di hadirat Tuhan, saya berkata, selidikilah aku ya Tuhan. Ketahui apa yang ada di dalam. Sebab kalau tidak, saya hanya pura-pura berjalan di dalam seolah-olah semua baik, dan saya tahu semua tidak baik. Amin. Ada 4 hal yang kita akan melihat di sini. Apakah hasil fakta tentang mencari hadirat Tuhan ini? Yang nomor 1, hati yang mencari wajah Allah melihat segala kebaikannya. Hati yang mencari wajahnya akan selalu melihat kebaikan Tuhan. Mazmur 139 ayat 17. Betapa sulitnya pikiranmu bagiku, ya Allah, dan betapa banyak jumlahnya. Sebenarnya sayang dipakai kata sulit sebab bahasa Ibrani pakai kata yakar. Yakar artinya berharga. Sangat besar nilainya. Jadi kalau saya baca kembali Mazmur 139, betapa berharga pikiranmu bagiku ya Tuhan. Or bahasa Inggris, how precious are your thoughts towards me. Precious, berharga ya, nilai besar. Itu sebabnya kalau saudara ingat di dalam Matius pasal 9 kalau tidak salah, ada satu kisah seorang perempuan yang 12 tahun berdarah. Jadi dia mulai sakit dan tidak bisa ditolong. Dia sudah habiskan semua usaha uangnya. Dia sudah ke semua sumber-sumber pertolongan, tidak tertolong. 12 tahun berdarah. Yesus sebenarnya menuju satu anak perempuan umur 12 yang sudah hampir mati. Heran. Yang sudah hampir mati tapi mempunyai masa depan yang panjang. Tetapi sekarang ada wanita yang sudah lebih lanjut umur, tapi 12 sedang hilang nyawanya, sudah mengurang kekuatannya, dan dia sudah sampai out of options. Tidak ada lagi jalan. Jadi firman Allah berkata dia dengar bahwa Yesus telah adakan mujizat-mujizat. Dia dengar bahwa Allah sanggup menolong. Dan ini oknum yang sedang berjalan-jalan. Di mana dia cari. Dan akhirnya firman Allah mengatakan bahwa dia datang dekat, tetapi dia datang dari belakang. Biasanya kalau kita tidak mau diketahui semua keadaan, kami tidak mau wajah, kami mau dari belakang. Dan dia sungkur akhirnya. Dia tahu bahwa menurut firman Tuhan, dia sudah tahu kalau saya bisa sentuh jubahnya saja, ada harapan, ada pertolongan. Dan kalau dia sentuh, pada saat itu berhenti semua. Yesus berpaling. Perhatikan, dia berpaling. Di mana perempuan itu tersungkur ke bawah, dia sudah tahu, saya sedang berada dalam bahaya, sebab saya telah melakukan pelanggaran dari Taurat, hukum Tuhan. Saya yang sakit menjamah orang, menjamah jubah. Tapi sekarang Yesus mencari siapa yang sentuh aku. Murid-murid berkata, ada banyak orang yang sentuh. Masa tanya siapa yang sentuh? Saudara-saudara, orang yang mencari pertolongan, kalau dia sudah sentuh, khasiat itu keluar dari Yesus dan menolong. Sebab wajah yang dicari adalah wajah yang datang untuk ditolong. Ini perempuan perlu ditolong. Sebenarnya dia berkata, dia mengaku, saya yang jamah. Dan dia sudah siap dilempar dengan batu. Kalau apapun yang akan terjadi, dia sudah menyerah. Tetapi mengapa Yesus berpaling? Mengapa Yesus mau tahu siapa yang jamah aku? Dia mau tahu sebab dia tidak puas ada mujizat diambil dari belakang. Dia hanya puas kalau dia boleh lihat wajah Yesus. Dan wajah Yesus seolah berkata, saya tidak hakim engkau. Saya melihat imanmu.
Meskipun dia bisa dilempar. Mungkin ada yang sudah angkat batu, saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu, saat Allah melihat dia, wajahnya penuh belas kasihan. Apa masalahmu? Jangan datang dengan ketakutan. Jangan datang dengan keraguan. Sebab sesaat engkau melihat wajahnya, engkau akan melihat kebaikan Allah. Kebaikannya. Saya tidak ada panjang lebar bisa bicara mengenai hal ini, tetapi ada satu pokok besar sekali dalam firman Tuhan, yaitu mengenai kebaikannya. Salah satu adalah Daud lagi di dalam pasal 86. Mazmur 86, kalau sebentar di rumah baca dari ayat 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10. Saya baca sedikit saja. Doa Daud, dengarlah doaku ya Tuhan, jawablah aku. Nah, ini hampir sama dengan doa tadi ya. Meski aku miskin dan lemah, jagalah hidupku sebab engkau mengasihi aku. Selamatkanlah hamba-mu yang percaya kepadamu. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab apa? Sepanjang hari aku berdoa atau berseru kepadamu. Tuhan, gembirakanlah hati hamba-mu, sebab kepadamu ku arahkan, hatiku. Ku arahkan apa? Coba lihat the next verses. Ku arahkan hatiku. Ini ayat 4. Karena apa? Dia tahu apa? Engkau baik. Kalau adakah saudara yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik? Ada amin? Ya Allah baik, ya Allah baik. Ada kornya. Saudara mengerti. Saudara, kecuali saudara jamin dan mengerti sepenuhnya 100% bahwa Allahmu adalah Allah yang baik, maka saudara akan segan mendekati wajahnya. Tetapi Daud mengerti. Dia berkata, Tuhan, aku tahu bahwa engkau baik. Engkau suka mengampuni orang yang berdoa kepadamu. Tetap kau kasihani dengan kasih yang limpah. Oh, kalau baca seluruhnya di sini, saudara-saudara, saudara akan mengerti bahwa orang yang menghampiri wajah Allah, dia selalu mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu baik adanya. Baik adanya. Beberapa hal mengenai kebaikan Tuhan. Allah adalah baik oleh dan di dalam dirinya sendiri. Agama lain mengajar seperti ini. Allah itu sumber baik dan jahat. Ya, evil and good. Itu agama lain. Berarti untuk kita menyenangkan Allah, kita harus lakukan dalam hidup ini, perbuatan kita harus lebih banyak baik daripada jahat, supaya Tuhan bisa terima di dalam kekal. Tapi itu bukan firman Tuhan. Bukan oleh manusia yang kita bekerja sendiri untuk diselamatkan, tidak. Oleh anugerah Allah engkau diselamatkan. Berarti saudara tidak lakukan apa-apa. Yesus lakukan semuanya. Amin. Jadi berarti apa? Allah itu semata-mata baik. Dia baik oleh dan di dalam dirinya sendiri. Apa artinya ini? Tidak ada yang sebelum Allah. Kalau Allah menerima sifat kebaikannya dari lain sumber, berarti ada yang mengatasi Allah. Tapi tidak ada. Berarti si T.L. Osborne seringkali kalau dia melayani di dalam kampanye besar, dia suka kalimat ini. God is good, the devil is bad. Sebab apa? Sebab dia mengerti Allah semata-mata baik adanya. Kebaikan Allah adalah hasil kesempurnaan karakternya. Segala sesuatu hanya jadi baik olehnya. Oleh sebab itu segala sesuatu yang Allah kerjakan baik adanya. Kebaikan Allah tidak bersifat sementara, tetapi maha luas dan kekal adanya. Ya, berarti saudara-saudara, kalau saudara pun mau lari dari Tuhan seperti saya waktu remaja, tak bisa lari jauh sebab kebaikannya itu selalu kejar. Kemana saya pergi? Oh, Yunus berkata, oh saya tidak mau ke Nineveh, saya pergi ke lain jurusan. Tapi kebaikan Allah selalu kejar. Seperti anjing ganas Allah lepaskan untuk mengejar engkau dengan kebaikannya. Haleluya.
Dia berkata, kamu tidak akan luput. Saya akan tunjukkan kebaikanku kepadamu selama-lamanya. Ada Roh Kudus di tempat ini. Allah ada di sini. Dia mau berbicara. Ada hati yang dia sedang menarik. Dia berkata, izinkanlah aku menunjukkan kebaikanku kepadamu. Wah, ini sudah jam berapa? Saya baru poin nomor 1. Pokoknya, saudara mengerti ya, di sini kita melihat hati yang mencari wajah Allah, melihat segala kebaikannya. 2 Korintus 4 ayat 6, saya perlu baca ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di mana? Di dalam hati kita. Keep going till you get to 2 Corinthians. Is it there? Oh, rupanya tidak ada. Okay, no problem. Allah yang berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di mana? Dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi dari mana datang terang untuk expose seluruh hati kita? Wajahnya. Jadi saat saya menghampiri, tadi pagi saya bangun pagi-pagi dan saya jalan-jalan dalam kamar. Ada 2 keuntungan. Satu, saya dekat dengan Tuhan dan saya bisa hitung langkah-langkah sepanjang hari supaya sport. Nah itu, ada 2 keuntungan. Tapi saya lagi berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Saya menghampiri hati saya di hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan segala sesuatu yang Engkau mau nyatakan. Tuhan, ampuni segala yang saya perlu diampuni Tuhan. Bersihkan hati ini. Biarlah hati ini bisa menjadi berkat bagi jiwa-jiwa hari ini. Saya yakin bahwa Tuhan, Engkau lebih tahu mengetahui pengertian dan pikiran saya. Tuhan, jaga telinga saya, jaga mata saya, jaga hidung saya, jaga mulut saya, supaya segala sesuatu yang ada dalam hati saya ini berkenan di hadirat-Mu. Karena ini caranya menghampiri Dia. Ini intim, ini personal, perorangan. Saudara, kita semua dapat lakukan. Nomor 2, sebab ada 4. Nomor 2, hati yang mencari wajah Allah akan melihat kuasanya. Hati yang mencari hadirat Allah akan melihat kuasanya. Saya akan baca dari doa Rasul Paulus, Efesus. Nah, kita sudah tiba di Efesus yang muncul-muncul tadi. Aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ini untungnya ada yang doakan kita. Gembalamu doakan saudara-saudara. Saling kawan dengan kawan, doakan satu dengan yang lain. Hasil doa itu dahsyat sekali. Dia berkata, aku tidak berhenti berdoa seperti ini. Dan ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Wahyu itu adalah pembukaan, pengertian untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara-saudara, penting sekali ini ayat, sebab di sini ayat 18, supaya Ia menjadikan mata, herannya hati mempunyai mata. Sudah tangkap ini? Hati bisa mendengar, hati juga ada mata, jadi bisa lihat. Jadi dia berkata, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, apa yang penting yang Rasul Paulus doakan di sini? Mengapa dia berkata, saya berdoa supaya mata hatimu ini terbuka untuk mendapat wahyu atau mendapat sesuatu terbuka untuk melihat betapa besar Allah.
Apa artinya? Saya bertanya, sidang jemaat, berapa besar Allahmu? Kalau engkau merenungkan dan membayangkan di dalam pikiranmu, berapa besar Allahmu? Dibanding dengan masalah yang sedang dialami. Masalah keluarga, masalah imigrasi. Tadi malam saya dengar masalah imigrasi, masalah keuangan, masalah kesehatan. Dibanding semua ini dengan besar Allahmu, berapa besar Allahmu? Adakah masalah saudara lebih besar dari Allah yang saudara sembah? Sehingga kalau engkau mau membayangkan Dia yang bersemayam di atas tahtanya, engkau melihat ada gunung yang lebih tinggi dari Dia. Itu masalahmu. Paulus berkata, kalau begitu saya doakan kamu. Saya mau mata hatimu terbuka. Untuk apa? Untuk melihat betapa besar Allahmu. Bukankah ini yang dialami Daud? Kalau dia sudah pegang, ya ini ketepil, apa bahasa Alkitab. Dia mau pakai batu ini, dia, bukan main. Kalau dia lihat Goliat ini besar sekali. Tetapi dia lihat Allah yang berada di samping dari Goliat jauh lebih besar dari musuh. Saudara harus mengerti, orang yang mempunyai iman, yang melihat wajah Tuhan, dia melihat Allah itu besar. Allah saya dahsyat, Allah saya sanggup melakukan segala sesuatu. Ada apa di hadapan saudara malam ini? Ada problema apa yang saudara hadapi? Yang saudara berkata, saya tidak tahu. Om Dan, saya tidak tahu bagaimana mengatasi. Saya juga ada hal-hal yang saya tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan sembuhkan anak saya sampai dia sempurna. Saya tidak tahu. Saya sudah berjalan 44 tahun. Saya belum tahu. Tetapi saya tahu satu hal. Allah saya jauh lebih besar. Haleluya. Dia jauh lebih besar dari masalah-masalah kita. Saudara mengerti ya? Biar dia beri mata hatimu melihat betapa dahsyat, betapa besar Allahmu ini. Sehingga di dalam Kolose 1 ini ayat tambahan. Kolose 1 ayat 16 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Haleluya. Berarti apa? Dia dahsyat. Berkata, Berden mau makan mie. Nah, siapa dari Langmon tidak mau makan mie? Jadi saya berkata, baik kita stop di tempat Vietnam. Habis makan mie, dia berkata, Berden itu mie dahsyat ya. Saya bilang ya, saya belum tahu apa maksudnya, jadi saya ikut-ikut saja. Ya dahsyat. Sampai di rumah, ibu-ibu lagi masak sepanjang malam. Nah kamar saya di atas, jadi siksa juga. Sebab asap itu dari dapur naik terus sampai ke kamar saya. Tapi besok pagi, kalau kita sarapan, nasinya hebat tuh. Dia berkata sambil di mobil mau ke gereja. Dia bilang, Berden, itu istri saya nasi gorengnya dahsyat ya. Sudah 2 kali dia pakai dahsyat. Saya pikir, wah ini orang suka sekali kata dahsyat. Nah, sampai di gereja, di Denver itu di tingkat 5 di gedung ini, itu jendela besar-besar dan baru diliputi dengan salju. Aduh, indah sekali. Saya lagi foto-foto, saya ambil foto dari ini gunung-gunung dan salju. Dia datang dari belakang, dia berkata, Dan, itu pemandangan di sini apa? Dahsyat sekali. Saya ketawa. Nanti sesudah itu saya berpikir-pikir mengenai dahsyat. Memang mie boleh, nasi goreng hebat, pemandangan indah, tapi hanya Allah yang dahsyat. Kalau berpikir hanya Allah kita yang dahsyat, amin. Dia baik. Jadi kalau saya mengerti kebaikannya, ya, saya mengerti kebaikannya. Yang kedua, saya juga mengerti betapa hebat kuasanya. Dan kuasa itu dari mana? Dari Rohnya yang memberikan kita hidup. Amin. Tidak ada yang mustahil. Gunung-gunung yang ada di depanmu akan menjadi rendah, rata. Karena apa? Dia lebih besar dari semuanya. Ada amin. Ketiga, hati di hadapan wajah Allah
tidak akan menoleh. Tidak akan menoleh. Hati di hadapan wajah Allah tidak akan menoleh. Ayub 23. Ayub 23 ayat 8 sampai 11. Nah, ini Ayub mengalami banyak sengsara. Tetapi dia berkata, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Oh, ayat 10. Aku cari dia ke utara, aku cari dia ke barat, di mana-mana tidak kelihatan. Tapi karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wow. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya yang tidak menyimpang. Saudara tahu bahwa Ayub dapat ini revelasi, ini pengertian mengenai Allah yang dahsyat sekali. Ada kalanya pengalaman kita pribadi, saya tidak tahu mengapa ini terjadi dalam hidup saya. Kelihatan seperti tembok. Di mana engkau Tuhan? Lewati lembah yang gelap di sini. Di mana engkau Tuhan? Seperti rabah dinding dan cari pohon untuk tahu di mana saya berada. Daud mengerti itu, Ayub mengerti itu. Ayub sudah kehilangan semua, tetapi dia mengerti satu hal. Tetapi engkau mengerti saya. Engkau melihat saya. Dulu di pertengahan Amerika, kalau tidak salah di daerah Nebraska, ada banyak ladang, ada gandum, ada jagung. Dan petani-petani pada hari-hari itu, mereka seringkali kalau bangun rumah jauh dari tetangga sebab ladang mereka itu berhektar-hektar. Ya. Jadi ada satu petani, dia ada 4 anak. Dan ini ada tiga tingkat rumahnya, tapi dibuat dari kayu. Nah, kalau ada kebakaran, masalah sebab biasanya pemadam api agak jauh. Jadi kalau 911 bisa cukup cepat. Nah, satu malam kebakaran rumahnya. Dan dia harus luputkan, dia sempat telepon pemadam api juga agak terlambat. Jadi akhirnya kalau seluruh keluarganya di tengah malam sudah dia luputkan dari rumah, baru datang pemadam. Dan dia dalam keadaan, saudara bisa mengerti ya, karena keadaan tegang dan begitu takut, dia lupa hitung anaknya. Jadi dia hitung 3, tapi si Johnny yang kecil masih di dalam. Jadi dia sudah mau masuk ke dalam ini api, padahal seluruh rumah sudah diliputi dengan api. Dan pemadam fireman berkata, kamu tidak boleh masuk. Dia bilang nanti kamu yang mati. Waktu dia sebut itu, dia dengar dari tingkat yang ketiga ada jendela, dan si anak ini berteriak, "Daddy, Daddy, help!" Dan kalau dari bawah karena api itu ada, dia berkata, Johnny, saya bisa lihat kamu. Ya, but Daddy, I cannot see you. Saya tidak bisa lihat Papa. Lalu papanya berkata begini, "It's okay that you cannot see me, because I can see you. Jump!" Dan dia suruh anaknya lompat. Dan meskipun dalam keadaan takut, anak itu lompat dan mereka sempat, ya meskipun ada sedikit luka-luka, selamatkan dia. Saudara yang kekasih, inilah yang Allah katakan kepada kita. Mungkin saudara cari, di manakah engkau Tuhan untuk menolong saya? Tetapi yang penting malam ini, engkau tidak bisa melihat dia, tetapi dia melihat saudara. Dia tahu persis apa yang engkau butuhkan. Dia tahu apa yang menjadi seruan hatimu. Yang terakhir, nomor 4. Worship team boleh datang. Seruan hati di hadapan wajah Allah. Jadi nomor 3, hati di hadapan wajah Allah tidak akan menoleh. Tetapi juga ada seruan di hadapan hati Tuhan. Ini hati yang berseru. Apa seruannya? Tadi kita sudah lihat ayatnya. Jangan menyembunyikan wajahmu daripadaku.
Kalimat kedua, jangan menolak atau berpaling daripadaku ya Tuhan. Ketiga, jangan lupa menolongku. Keempat, janganlah membuang aku. Jangan membuang aku. Janganlah meninggalkan aku. Ini semua menjadi seruan-seruan dari Daud. Saudara tahu, Allah tidak pusing, Allah tidak gugup dengan seruan kita. Ada kalanya saya tidak tahu mau berdoa apa, saya berkata, help, tolong saya Tuhan. Saya tidak tahu mau utarakan apa, tetapi saya hanya berseru-seru, jangan tinggalkan aku ya Tuhan. Kita mengerti, ini kalimat-kalimat, jangan menyembunyikan wajahmu, jangan menolak atau berpaling daripadaku, jangan lupa menolong aku, jangan membuang aku, janganlah meninggalkan aku. Saya akan kunci, sebab kita akan berdoa bersama-sama, kita akan menyembah Tuhan, dan kami akan mengundang Roh Kudus untuk menjamah saudara dan saya yang ada malam hari ini. Amin. Ada satu ayat dalam Yesaya 30. Yesaya 30. Kalau Yesaya ada juga hukum doa, hukum doa. Coba lihat ini ayat. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Apa artinya menanti-nantikan? Coba lihat ini ayat. Sebab itu Tuhan, Dia menanti-nantikan saatnya. Apa arti kata nanti-nantikan? Dia menunggu. Ya, benar tidak? Dia menunggu. Ada kalanya Dia hanya tunggu saya datang. Dia berkata di sini, menanti-menantikan saatnya, hendak mau menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Allah yang baik tadi yang kita lihat, yang sumber kebaikan itu semuanya ada dalam Dia. Dia lagi menunggu. Kira-kira kalau saya lihat Dia menunggu seperti ini. I'm waiting. Dia mau menunjukkan kebaikannya karena itu karakternya, itu sifatnya. Dia mau bantu, Dia mau tolong. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Jadi Dia yang sudah mati sudah bangkit. Dan Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kata adil ini perlu ditekankan sebab kata adil adalah kata hukum. Kata hukum. Kata hukum berarti ada seperti di pengadilan. Jadi Allah menanti-nantikan saatnya. Dia mau tunjuk kasih-Nya. Dia sudah siapkan banyak-banyak. Efesus 1 ayat 3 dan 4. All the spiritual blessings in heavenly places, segala kekayaan rohani Dia sudah siapkan. Dia tinggal mau salurkan dalam kehidupan kita. Tetapi karena Dia Allah yang adil, Dia adil, Dia menuruti firman-Nya sendiri. Berarti Dia menunggu. Menunggu apa? Coba kita lihat. Ayat 19. Sungguh, hei bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila apa? Apabila engkau berseru-seru. Ini dia. Oh, jadi saya lihat Dia Allah yang baik. Dia sudah ada, kalau mau lihat dari segi hari Natal, pohon terang itu sudah penuh dengan hadiah. Ya, sampai ke loteng, sampai ke atap, sudah begitu banyak berkat-berkat rohani, tapi Dia belum bisa berikan. Dia belum bisa salurkan. Karena apa? Tidak ada yang mau datang dan mendekati dan menghampiri dan berseru dan minta pertolongan. Jadi kita sedang berbicara mengenai mendatangkan diri. Bawalah wajahmu di hadapan wajah Allah. Coba lagi, lihat ini ayat. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab.
Saudara-saudara, dia hanya tunggu kita berdoa. Berdoa, minta. Dan barang siapa yang minta akan diberi. Haleluya. Saya menjemput kita berdiri semua. Kita akan menyanyi sebuah lagu. Lagu ini adalah bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yang